Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Abbas Al-Mursi, Khalifah Besar Tarekah Syadziliyah. Nama dan nasabnya wali kutub kita ini adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Ansari Al-Mursi radhiyallahu an. Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa nasab beliau sampai pada sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin suku Khazraj. Al-Mursi dilahirkan tahun 616 Hijriah, 1219 Masehi di kota Marsiyah, salah satu kota di Andalusia, Spanyol. Masa kanak-kanak Al-Mursi. Al-Mursi melewatkan masa kecilnya yang penuh berkah di tanah kelahirannya itu. Lazimnya seorang alim dan pendidik, ayahnya mengirim Al-Mursi kecil kepada salah satu waliullah untuk membimbing menghafal Al-Quran dan mengajarnya ilmu-ilmu agama. Secepat kilat ia terlihat kehebatan dan kecerdasannya. Lebih dari itu, ia yang masih sekecil itu telah memperoleh anugerah Allah berupa cahaya ilahi yang masuk dalam kalbunya. Suatu ketika Al-Mursi bercerita, ketika aku masih usia kanak-kanak, aku mengaji pada seorang guru. Aku menorehkan coretan pada papan, lalu guru tadi mengatakan seorang sufi tidak pantas menghitamkan yang putih. Seketika itu aku menjawab, permasalahannya bukan seperti yang Tuan sangka, tapi yang benar adalah seorang sufi tidak pantas menghitamkan putihnya lembaran hidup dengan noda dan dosa. Al-Mursi kecil juga mengatakan, ketika aku masih kanak-kanak, di sebelah rumahku ada tukang penguak rahasia. Lalu aku mendekatinya. Besoknya aku datang ke guruku yang termasuk waliullah. Maka guruku itu mengatakan padaku satu syair, wahai orang yang melihat peramal sembari terkesima, dia sendiri sebetulnya peramal kalau dia merasa. Masa muda. Al-Mursi meneruskan hidupnya pada jalan cahaya ilahi sampai menginjak dewasa. Semakin hari semakin tambah ketakwaan dan keimanannya. Ayahnya melihatnya sebagai kebanggaan tersendiri. Maka dia dipercaya oleh ayahnya untuk mengelola perdagangannya bersama saudaranya Muhammad Jalaluddin. Dengan begitu, ia telah mengikuti jejak orang-orang soleh dalam hal menggabungkan antara ibadah dan mencari rezeki. Demi menjaga amanat ini, ia rela berpindah-pindah tempat dari kota Marsiyah ke kota lainnya untuk berniaga sambil hatinya berdetak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 640 Hijriah, kedua orang tuanya bersama seluruh keluarganya berkeinginan menunaikan ibadah haji. Tapi sayang takdir berbicara lain. Sesampainya di pesisir Barnih, kapal mereka terkena gelombang. Banyak penumpang kapal yang meninggal termasuk kedua orang tuanya. Singkat cerita, Al-Mursi muda dan saudaranya melanjutkan perjalanan ke Tunis untuk berdagang meneruskan usaha ayahnya. Al-Mursi menceritakan perjumpaannya dengan Syekh Abu Al-Hasan As-Sajili sebagai berikut. Ketika aku tiba di Tunis, waktu itu aku masih muda. Aku mendengar akan kebesaran Syekh Abu Al-Hasan. Lalu ada seseorang yang mengajakku menghadap beliau. Maka aku jawab, aku mau beristikharah dulu. Setelah itu aku tertidur dan bermimpi melihat seorang lelaki yang mengenakan jubah hijau sambil duduk bersila. Di samping kanannya ada seorang laki-laki. Begitu juga di samping kirinya. Aku memandangi lelaki nan berwibawa itu. Sejurus kemudian lelaki itu berkata, aku telah menemukan penggantiku sekarang. Di saat itulah aku terbangun. Selesai menunaikan sholat subuh, seseorang yang mengajakku mengunjungi Syekh Abu Al-Hasan datang lagi. Maka kami berdua pergi ke kediaman Syekh Abu Al-Hasan As-Sajili. Aku heran begitu melihatnya. Syekh yang ada di hadapanku inilah yang aku lihat dalam mimpi. Dan keherananku semakin menjadi ketika Syekh Abul Hasan berkata padaku, telah aku temukan penggantiku sekarang, persis seperti dalam mimpiku. Selanjutnya beliau bilang, siapa namamu? Lalu aku sebutkan namaku dengan tenang dan penuh kewibawaan. Beliau berujar, engkau telah ditunjukkan padaku semenjak 20 tahun yang lalu.
Semenjak kejadian itu, Al-Mursi terus mendapatkan wejangan-wejangan dari gurunya, Syekh Abu Al-Hasan ini. Mereka berdua membangun pondok Zawiyah Zahwan di daerah Tunis, di mana Asy-Syadzili menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya yang beraneka ragam, latar belakang dan profesinya. Ada dari kalangan ulama, pedagang, juga orang awam. Syekh Al-Syadzili sebetulnya sudah lama meninggalkan Tunis. Ia pergi ke Iskandariah, kemudian ke Mekah. Kembalinya ke Tunis lagi, ini membuat orang bertanya-tanya. Dalam hal ini dia menjawab, "Yang membuatku kembali lagi ke Tunis tidak lain adalah laki-laki muda ini." Setelah itu Al-Syadzili kembali lagi ke Iskandariah karena ada perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Ada cerita dari Al-Mursi tentang perjalanannya ke Iskandariah ini. Ketika aku menemani Syekh dalam perjalanan menuju ke Iskandariah, aku merasa sangat susah sehingga aku tidak mampu menanggungnya. Lalu aku menghadap Syekh. Ketika beliau melihat penderitaanku ini, beliau berkata, "Hai Ahmad." Aku menjawab, "Iya tuanku." Beliau berkata, "Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya dan memerintahkan malaikatnya untuk bersujud padanya. Allah kemudian menempatkannya di dalam surga lalu menurunkannya ke bumi. Demi Allah, Allah tidak menurunkan ke bumi untuk mengurangi derajatnya, tapi justru untuk menyempurnakannya. Allah telah menggariskan penurunannya ke bumi sebelum Dia menciptakannya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Allah tidak mengatakan di langit atau di surga. Maka turunnya Adam ke bumi adalah untuk memuliakannya, bukan untuk merendahkannya. Karena Adam menyembah Allah di surga dengan diberitahu ta'rif, lalu diturunkan ke bumi supaya beribadah pada Allah dengan kewajiban taklif. Ketika dia telah mendapatkan kedua ibadah tadi, maka pantaslah dia menyandang gelar pengganti. Engkau ini juga punya kemiripan dengan Adam. Mula-mula kamu ada di langit ruh, di surga pemberitahuan ta'rif, lalu engkau diturunkan ke bumi nafsu supaya engkau menyembah dengan kewajiban taklif. Ketika engkau telah sempurna dalam kedua ibadah itu, pantaslah engkau menyandang gelar pengganti atau khalifah. Begitulah Syekh Al-Syadzili mengantarkan Al-Mursi menuju ke jalan Allah demi memenuhi hatinya dengan rahasia-rahasia ilahiyah, supaya kelak bisa menggantikannya. Bahkan bisa dikatakan supaya dia jadi Abu Al-Hasan itu sendiri. Sebagaimana Al-Syadzili sendiri pernah mengatakan, "Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah, aku tidak mengangkatmu sebagai teman, kecuali supaya kamu itu adalah saya, dan saya adalah kamu. Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah, apa yang ada dalam diri para wali itu ada dalam dirimu, tapi yang ada pada dirimu itu tidak ada dalam diri para wali lainnya." Persatuan antara keduanya ini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Suatu ketika Syekh Al-Syadzili ada di rumah Zaki Al-Sarraj sedang mengajar kitab Al-Mawafi karangan Al-Nafari. Lalu beliau berkata, "Kemana Abu Al-Abbas?" Ketika Syekh Al-Mursi datang, beliau berkata, "Wahai anakku, bicaralah, semoga Allah memberkahimu. Bicaralah, jangan diam." Maka Syekh Abu Al-Abbas mengatakan, "Lalu aku diberi lidah Syekh mulai saat itu." Pada banyak kesempatan Syekh Al-Syadzili memuji ketinggian kedudukan Syekh Al-Mursi. Beliau mengatakan, "Inilah Abu Al-Abbas. Semenjak dia sampai pada ma'rifatullah, tidak ada halangan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja dia meminta untuk menutupi, pasti permintaannya itu tidak akan dikabulkan." Ketika ada perselisihan antara Syekh Al-Mursi dengan Syekh Zakiyuddin Al-Aswani, Syekh Al-Syadzili berkata, "Wahai Zaki, berpeganglah pada Abu Al-Abbas, karena demi Allah, semua wali telah ditunjukkan oleh Allah akan diri Abu Al-Abbas ini. Hai Zaki, Abu Al-Abbas itu seorang laki-laki yang sempurna." Hal yang sama juga terjadi ketika ada perselisihan antara Syekh Al-Mursi dengan Nadli bin Sultan. Syekh Al-Syadzili mengatakan, "Wahai Nadli, tetaplah bersopan santun pada Abu Al-Abbas. Demi Allah, dia itu lebih tahu lorong-lorong langit dibandingkan pengetahuanmu akan lorong-lorong kota Iskandariah." Asy-Syadzili juga mengatakan, "Kalau aku mati, maka ambillah Al-Mursi, karena dia adalah penggantiku. Dia akan mempunyai kedudukan tinggi di hadapan kalian, dan dia adalah salah satu pintu Allah." Ilmu Al-Mursi. Imam Syarani menceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mengingkari keilmuan Syekh Al-Mursi. Orang tersebut mengatakan,
Berbicara tentang ilmu yang ada itu hanya ilmu lahir, tetapi mereka orang-orang sufi itu mengaku mengetahui hal-hal yang diingkari oleh syara. Di kesempatan yang lain, orang ini menghadiri majelis Syekh Al-Mursi. Tiba-tiba dia jadi bingung, hilang kepintarannya. Seketika itu juga ia tidak mengingkari adanya ilmu batin. Dengan sadar dan penuh sesal ia berkata, laki-laki ini sungguh telah mengambil lautan ilmu Tuhan dari tangan Tuhan. Akhirnya dia menjadi salah satu murid dekat Al-Mursi. Abu Al-Abbas mengatakan, kami orang-orang sufi mengkaji dan mendalami bersama ulama fikih bidang spesialis mereka, tapi mereka tidak pernah masuk dalam bidang spesialis kami. Rupanya kealiman Al-Mursi tidak terbatas pada ilmu fikih dan tasawuf. Ibnu Athaillah menceritakan dari Syekh Najimuddin Al-Asfahani, Syekh Abu Al-Abbas berkata padaku, apa namanya ini dan itu dalam bahasa asing. Tersirat dalam hatiku bahwa Syekh ingin mengetahui bahasa ajam, maka aku ambilkan kamus terjemah. Beliau bertanya, kitab apa ini? Aku jawab, ini kitab kamusnya. Lalu Syekh tersenyum dan berkata, tanyakan padaku apa saja, terserah kamu. Nanti aku jawab dengan bahasa Arab atau sebaliknya. Lalu aku bertanya dengan bahasa asing dan beliau menjawab dengan memakai bahasa Arab. Kemudian aku bertanya dengan bahasa Arab, beliau menjawab dengan bahasa asing. Beliau berkata, wahai Abdullah, ketika aku bertanya seperti itu, tidak lain adalah sekedar basa-basi, bukan bertanya sesungguhnya. Bagi wali tidak ada yang sulit bahasa apapun itu. Dalam penafsiran ayat, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Al-Mursi menafsirkan sebagai berikut, hanya engkaulah yang kami sembah maksudnya adalah syariah, dan hanya kepadamulah kami memohon adalah hakikah. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah Islam, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah ihsan. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah ibadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah ubudiyah. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah fard, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah jam. Karomah kedekatannya dengan yang maha kuasa menyebabkan ia banyak mempunyai karomah. Di antaranya, Al-Mursi telah mengabarkan siapa penggantinya setelah ia meninggal. Orang itu adalah Syekh Yaqut Al-Arsy yang lahir di negeri Habasyah. Suatu ketika ia meminta murid-muridnya agar membuat asidah, sejenis makanan. Iskandariyah pada saat itu tengah musim panas. Karena heran ada seorang yang bertanya, bukankah asidah itu untuk musim dingin? Dengan tenang Al-Mursi menjawab, asidah ini untuk saudara kalian Yaqut orang Habasyah, dia akan datang ke sini. Ada seseorang yang datang menghadap Al-Mursi dengan membawa makanan subhat, tidak jelas halal haramnya, untuk mengujinya. Begitu melihat makanan itu, Al-Mursi langsung mengembalikannya pada orang tersebut sambil berkata, kalau Al-Muhasibi hendak mengambil makanan subhat, otot tangannya bergetar, maka 60 otot tanganku akan bergetar. Pada suatu masa perang, penduduk Iskandaria semua mengangkat senjata untuk berjaga-jaga menghadapi serangan musuh. Demi melihat hal ini, Syekh Al-Mursi mengatakan, selama aku ada di tengah-tengah kalian, maka musuh tidak akan masuk. Dan memang musuh tidak masuk ke Iskandaria sampai Abu Al-Abbas Al-Mursi meninggal dunia. Demikian sekelumit kisah waliullah Abu Al-Abbas Al-Mursi, khalifah besar Tarekah Syadziliyah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari beliau dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.